Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kedua acara workshop Masterclass 2020. Sepertinya nih, materi hari ini bakalan banyak banget. Jadi, siapin alat tulis atau device kalian untuk mencatat poin-poin penting agar berguna untuk kedepannya ya. Sebelum materi pentingnya dipresentasikan nih, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Dan juga on cam, dan juga menggunakan virtual background yang telah diberikan juga oleh Kak Gesya di chat tadi. Jangan lupa juga buat ngikutin acara ini dari awal sampai akhir ya. Oh ya teman-teman, mau ngasih tahu kalau meeting kali ini kita di-record ya. Udah semua nih yang mau aku sampaikan. Yuk kita langsung sambut kedua narasumber kita, Kak Gesya dan Kak Andi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, halo. Wah, gila. Hampir lupa nama aku ya, Gap. Oke, by the way, sebelumnya gue pengen klarifikasi dulu. Suara gue apa terdengar jelas? Ya, jelas ya? Jelas kan ya? Oke, sip. Sebenarnya sekali lagi mohon maaf ya, mungkin persiapan untuk masalah teknis gue kurang, jadi muka gue masih tergabung-gabung sama background-nya. Jadi ya mungkin ini kalau seandainya kalian harusnya kalau hadir dalam acara daring seharusnya semacam ini dipersiapkan. Ini mungkin menjadi koreksi bagi saya sendiri. Terus sebelumnya aku juga pengen ngingatin lagi bahwasanya workshop kita ini tuh sifatnya adalah dua arah. Jadi di sini kita adalah sama-sama belajar, sama-sama menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita langsung masuk aja ke materi kita. Tapi sebelumnya aku pengen review dulu tentang materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang secara dasar mengenai communication. Nah, kita udah bahas juga tentang apa aja bentuk dari komunikasi, terus juga apa kegunaan komunikasi, dan lain sebagainya. Bentar. Oke. Terus juga ada beberapa macam komunikasi, itu ada verbal, kemudian juga ada non-verbal, kemudian juga jenis-jenisnya ada yang formal, informal, non-formal. Nah, itu aku harap kalian semua masih ingat. Untuk minggu ini kita akan lebih ke praktikalnya, maksudnya lebih ke teknikalnya, nanti akan diperagakan. Kemudian sebelum dilanjutkan juga, aku pengen berkomentar tentang proyek kita minggu lalu yang sudah kalian kumpulkan. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih dulu, udah kalian kerjakan dengan baik. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Nah, gue pengen meng-highlight beberapa tugas dari kalian. Mungkin aku nggak bakal nyebutin semua. Ini mungkin akan menjadi perwakilan aja beberapa. Yang pertama yang aku lihat dari Gaby, ya, dari MC kita hari ini. Ya, untuk yang Gaby itu, Gap, sebenarnya terlalu pelan. Maksudnya kecepatannya tuh terlalu pelan gitu loh. Jadi ibaratnya lu ngomong kayak apa ya? Pernah nggak sih kalau kalian tuh sedang berkomunikasi sama orang tapi ngomongnya kayak gini? Jadi gini, gue tuh pengen nyampein sesuatu ke lu. Kan nggak efektif kalau berkomunikasi seperti itu nggak efektif. Jadi untuk yang bagian itu kalau nggak salah bagian formal ya berarti ya. Itu bagian formal. Memang formal itu diperlukan tata bahasa yang baik dan benar. Tetapi untuk kecepatan speed-nya itu juga harus diperhatikan. Ya memang hal beginian nggak perlu terlalu diingat sih. Tapi ya kalian sadari sendiri aja supaya nanti pas ngomong kalian nggak kayak robot gitu. Terus juga dari yang aku lihat, jujur aku seneng banget sama yang punya Darwin. Halo Darwin, hadir nggak? Halo Darwin, George, Darwin, are you there? Ya udah, yang dibikin oleh Darwin itu yang pertama formalnya itu menurut aku bagus banget, suaranya juga jelas, penyampaian dia juga bagus. Terus kemudian yang non formalnya juga dia terlihat fresh, ceria, suaranya itu mengundang apa sih namanya feel kita itu dapat gitu loh. Mungkin itu beberapa. Cuman aku di sini pengen ngasih beberapa tips sebenarnya. Mungkin tips ini setiap orang bisa berbeda sih. Kalau dari aku sendiri,
kalau dari aku nih, kalau misalnya kayak yang formal gitu, itu yang pasti pertama kita harus greeting ya kan. Kita harus mengucapkan salam, entah itu selamat pagi, selamat siang, atau lain sebagainya. Kemudian juga kita memperkenalkan diri, kemudian juga kita sampaikan maksud dan tujuan, terus juga kita klarifikasi apakah bersedia atau tidak, kemudian ditutup, kemudian ucapan terima kasih. Mungkin itu beberapa aturannya, tapi ini untuk setiap orang berbeda sesuai dengan cara penyampaian mereka masing-masing, terus juga sesuai dengan karakternya masing-masing juga. Nah, hal semacam ini aku kira perlu dipersiapkan, meskipun kalau aku perlu dipersiapkan kata-katanya harus seperti apa. Contohnya kalau seandainya untuk yang formal, kalau di tugas proyek kita itu kan tentang mau ngundang Pak Beni untuk hadir di acara seminar kita untuk menjadi narasumber. Mungkin aku bakal contohin dikit. Ya. Yang pertama, kalau seandainya ini offline, kita mungkin datang ke ruangan dosen, ya kan? Kita datang ke ruangan dosen, hal pertama yang kalian lakukan adalah pastikan dosennya ada di dalam ruangan sebelum kalian gedor pintunya. Ya. Nah, terus juga pastikan kalian memperhatikan timing yang tepat. Ini penting banget buat diperhatikan. Kalian itu jangan datang di jam istirahat, tapi mungkin beberapa dosen ada yang santai, itu mereka welcome banget walaupun mereka sedang istirahat, tetapi pada dasarnya kita pikirkan secara manusiawi lah gitu kan. Apabila kita menghubungi mereka di jam istirahat, itu sama saja kita mengganggu waktu istirahat mereka, di mana seharusnya mereka tidak mengerjakan apapun. Dengan kata lain, entah mereka bisa refresh atau apa segala macam. Nah, itu. Kalau seandainya offline, mungkin kalian boleh gedor pintu dulu. Kalau seandainya online, biasanya mungkin kalian pakai telepon atau apa gitu kan. Kalian telepon, masih sama, timingnya harus pas, jangan mengganggu mereka atau jangan melakukan menghubungi mereka di saat jam sibuk mereka gitu loh. Nah, kalian telepon, kalau seandainya mungkin pas kalian telepon dimatikan atau di reject sama si dosennya, itu lebih baik kalian jangan hubungin lagi karena itu berarti mereka sedang ada kesibukan lain dan tidak mau diganggu. Nah, oke. Sesuai yang aku bilang tadi, urutannya kayak gini. Aku contohin ya. Gedor pintu dulu, masuk, terus kalian masuk ya, jangan langsung duduk nih teman-teman, jangan langsung duduk. Ya, aku contohin yang di ruangan dosen Unpar. Kalau di ruangan dosen Unpar itu kan biasanya kalau kayak di meja Bu Erwina, itu kan ada kursi tuh, jangan langsung duduk. Yang pertama, entah kalian boleh salaman. Kalau aku nih ya, kalau aku biasanya sok-sokan suka salaman gitu sama dosennya. Nah, aku salaman dulu, terus sambil greeting, selamat pagi Pak, apa kabar, basa-basi dikit gitu. Jadi kayak gini, selamat pagi Pak, apa kabar? Habis itu memperkenalkan diri. Sebelumnya Pak, perkenalkan dulu, nama saya Andi Putra, saya merupakan humas dari salah satu proker yang diadain oleh himpunan, yaitu sebuah acara webinar. Nah, acara webinar kita ini bertemakan peran model matematika di tengah pandemi COVID 2019. Nah, acara ini akan diadakan di tanggal sekian, bla 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 bla. Nah, dari yang kami ketahui, Bapak sangat ahli dalam bidang ini, sehingga kami dengan besar harapan kami bermaksud untuk meminta Bapak menjadi pembicara pada webinar kita. Apakah Bapak bersedia? Nah, terus tips dari aku, spesifikasi dari acara yang ingin kalian tawarkan tuh jangan kalian sampaikan semua. Kenapa? Supaya nanti si dosennya itu bertanya ke kita gitu loh. Nah, jadi supaya terjadi pembicaraan dua arah, nggak kita doang yang nyampein. Jadi mereka bertanya, terus juga nanti kita jawab gitu. Pasti harus kita jawab dong. Nah, terus setelah itu, setelah kita tanya misalnya kan, terus udah ditanya, dia udah jelas. Nah, di bagian akhir jangan lupa kita harus klarifikasi apakah mereka benar-benar bersedia atau tidak. Baik Pak, mungkin itu aja maksud dan tujuan saya untuk menemui Bapak hari ini. Jadi, apakah Bapak bersedia atau tidak Pak menjadi narasumber di acara kita? Nah, mungkin ada beberapa kasus mungkin mereka bakal ngomong kayak gini, oke, mungkin nanti akan aku hubungi, mungkin nanti akan saya hubungi lagi. Mungkin nanti kita bisa kasih kontak kita, oke, kalau begitu Pak, saya kasih kontak saya atau mungkin kontak yang lainnya buat nanti Bapak hubungi. Atau mungkin perlu saya temui Bapak di lain waktu, kira-kira kapan ya Pak bersedianya. Nah, jadi ketika kalian berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi itu beda loh ya dengan menjadi speaker atau menjadi MC di depan, di mana
kalau berkomunikasi, kita itu jangan berbicara menguasai suasananya. Maksudnya kita itu nggak berbicara terus sampai-sampai pendengar kita itu cuma mendengar dan hanya menjawab iya atau tidak saja gitu loh. Jadi usahakan selama kalian berkomunikasi itu harus ada feedback dari mereka. Kayak gitu seperti yang aku bilang tadi, makanya aku bilang kalau tips dari aku, ada beberapa informasi mungkin tidak perlu dikasih tahu supaya nanti mereka tanyakan. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang formal. Terus jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, habis itu keluar dari ruangan atau mungkin mematikan telepon. Kemudian kalau seandainya yang kayak semi formal itu kan kalau kita tentang talk show ya, tentang talk show. Nah, mungkin ini sekali lagi aku sampaikan mungkin tips ini agak berbeda untuk setiap orangnya, tetapi kalau aku tipsnya itu kayak gini. Yang pertama, sampaikan aturan main. Kemudian yang kedua masih sama greeting, kemudian yang ketiga apresiasi, kemudian perkenalan, kemudian mengingatkan aturannya kembali, kemudian membaca biodata narasumber, kemudian sambut pembicaranya. Contohnya itu kayak gini. Baik teman-teman, 5 menit lagi acara kita akan dimulai. Oleh maka dari itu mungkin saya akan menyampaikan beberapa aturan yang sekiranya perlu kalian perhatikan. Yang pertama, para peserta tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan ini karena itu akan sangat mengganggu sekali, dan juga saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya acara ini bersifat semi formal sehingga teman-teman semua saya harapkan bisa enjoy dalam acara ini tanpa merasa tegang. Baik, teman-teman masih memiliki waktu kira-kira 5 menit lagi menuju acara, maka dari itu silakan persiapkan diri kalian semua dan sampai jumpa. Oke, setelah masuk ke acaranya, seperti yang aku bilang tadi, kembali greeting. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, saya harap kalian semua baik-baik saja. Sebelum saya memulai acara ini, yang pertama-tama yang saya hormati terlebih dahulu, tamu acara kita pada hari ini ada Ibu Erwina Chandra, ada Pak Dharma Lesmana, dan juga Pak Andreas. Dan juga tentunya yang saya banggakan semua hadirin yang telah bersedia hadir di ruangan dan pada hari yang berbahagia ini. Sebelumnya ya, ada pepatah mengatakan bahwasanya cinta itu hadir karena adanya perkenalan, bersemi karena adanya pertemuan, bertahan karena adanya kesetiaan. Namun cinta tidak akan terjadi apabila kalian tidak mengenal diri saya. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andi Putra, saya biasa dipanggil Andi, dan saya juga merupakan mahasiswa program studi matematika UNPAR, yang lebih tepatnya saya merupakan mahasiswa tahun kelima. Baik, itu dia tadi perkenalan dari saya, dan saya ingin mengingatkan kembali lagi kepada kalian semuanya mengenai beberapa aturan yang perlu kalian perhatikan ya, yang telah saya sampaikan tadi. Ya, kalian tidak diperbolehkan bla 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 bla, ya aturannya itu biasanya tergantung. Oke, langsung saja kita masuk ke inti acara kita pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan 3 orang tamu yang sangat istimewa yang tentunya sudah ahli di bidang mereka masing-masing. Baik, yang pertama kita menghadirkan Ibu Erwina Chandra. Nah, Ibu Erwina Chandra ini merupakan baca biodatanya segala macam. Semuanya udah disebutkan. Terus setelah baca biodata semuanya, baru langsung sambut. Baik, itu dia tadi biodata dari para pembicara kita pada hari ini. Maka dari itu langsung saja kita sambut Ibu Erwina Chandra, Pak Dharma Lesmana, dan Pak Andreas. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, nah itu lebih kurang contoh gimana cara melakukan speak atau communication dari aku. Oke, mungkin untuk teknik-teknik segala macamnya itu nanti langsung bakal disampaikan aja oleh Kak Gezia Heptania. Mungkin boleh langsung dialihkan oleh Kak Gezia Heptania. Terima kasih terlebih dahulu. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Oke, thank you, Ndi. Paling nambahin, di sini ada poin-poin, ada 4. Yang pertama itu ada formalitas bahasa. Tadi udah dijelasin lagi sama Andi. Untuk setiap contoh-contohnya harusnya sudah jelas. Terus yang kedua ada bahasa ambigu. Bahasa ambigu ini biasanya sering keluar pada saat kita spontan gitu. Bereaksi pada saat ada suatu kejadian atau setelah penampilan sesuatu gitu kan kita spontan. Nah, itu jangan sampai kita ngeluarin bahasa-bahasa yang ambigu. Bahasa-bahasa yang ambigu itu gimana sih? Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin di setiap daerah, entah kita nggak tahu nantinya kalian akan berbicara di daerah mana atau di kota mana, di luar Unpar, tapi kalian harus tahu juga kenapa itu kalian tahu juga perlu tahu lingkungan kalian seperti apa, karena di beda daerah ada bahasa-bahasa tuh yang artinya tuh berbeda. Nah itu kalian harus tahu tentang itu dan jangan sampai terjadi
ambiguitasnya itu. Terus yang ketiga, paham materi tidak sama dengan hafal skrip. Gue kemarin ada denger beberapa yang sepertinya sangat menyiapkan sekali. Mungkin ada yang nulis skrip atau ada yang pokoknya ada yang nulis kata-katanya dulu terus itu membacakan sampai akhirnya tuh lancar banget dari A sampai Z, dari awal dari huruf besar kalimat sampai titik tuh benar-benar lancar, nggak ada kayak gitu. Tapi masalahnya adalah pada saat kalian ngebaca itu ya kalian ngebaca, bukan kalian benar-benar menyampaikan secara komunikatif. Bahasa yang kalian sampaikan dan nadanya, intonasinya itu harus komunikatif. Jadi kalian bukan cuma hanya membaca skrip atau hafal skrip yang kalian ingin sampaikan, tapi kalian juga harus paham sehingga kalian bisa menaruh feel-nya itu pada saat kalian berbicara. Terus yang terakhir itu memprioritaskan bahasan yang penting. Nah, ada beberapa teman-teman kemarin yang pada saat bikin voice notes-nya itu ada yang mengeluarkan bahasan-bahasan yang kurang penting. Kembali lagi, ini sebenarnya dititik beratkan di bagian yang formal. Kenapa? Karena kan pada formal kemarin kita udah sempat singgung juga kalau misalkan kalau formal itu tidak perlu bertele-tele dan nggak usah terlalu banyak improvisasi. Bahkan di situ ditulis kalau tidak butuh improvisasi. Jadi pada saat kalian sedang dalam kondisi yang formal, tolong prioritaskan bahasan-bahasan yang penting. Jadi jangan sampai terlalu bertele-tele, akhirnya ya nggak singkat jelas padat gitu, nggak langsung ke tujuannya. Nah, oke. Ini kayaknya yang serius-serius udah sampai sini dulu. Kita yang lebih ke kan kemarin kan gue udah nyuruh kalian untuk putusin urat malu ya. Nah, selain putusin urat malu untuk ngomong supaya nadanya keluar, kalau ngelawak itu ketawanya tuh bener-bener jadi gitu. Nah, ini kita juga butuh, ini ada faktor penting part 2, kayaknya gue harus pindah kamera dulu, karena gue akan, sebentar ya, iya, oke. Oke, harusnya sudah kelihatan ya. Oke. Ini kenapa gue berdiri sekarang, karena kita akan ngebahas tentang faktor penting part kedua. Oke. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita akan belajar tentang gestur. Gestur itu, ya kalian tahu lah ya, bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana kita ngomong, dan semacamnya. Harus dengan gerakan gitu kan. Oke. Nah, di gesture ini ada yang dinamakan dengan teknik gesture box. Gesture box itu apa sih? Gesture box itu adalah area atau ruang di mana kamu bisa mengekspresikan gerak tangan. Karena biasanya kalau kita jadi MC atau kita jadi pembicara di depan, yang bergerak itu lebih banyak tuh tangan. Jadi tangan ini perlu dikontrol. Dikontrolnya dengan apa? Dikontrolnya adalah dengan gesture box ini. Nah, gesture box itu ada dua. Kalau kalian lihat di situ, ada yang formal atau semi formal dan ada yang non formal. Kalau yang formal atau yang semi formal, dia itu areanya lebih kecil. Dia itu di atas leher sini, mulainya dari sini, terus ke bawah sampai di bawah perut atau pinggang. Itu daerah untuk yang formal atau yang semi formal. Jadi kalau misalkan kalian di formal, kenapa sih areanya kecil? Ya karena formal. Kalian nggak mungkin kan formal tiba-tiba terlalu banyak gerak, ya kayak orang yang kayak non formal lagi di panggung. Sedangkan kan kalau yang non formal kenapa lebih luas bahkan sampai atas kepala, karena mereka biasanya akan lebih banyak bergerak. Jadi ruangnya pun juga harus lebih luas. Jadi kalau misalkan kalian semi formal, biasanya itu ngomongnya ya kayak gue sekarang, mungkin ini nggak terlalu formal atau semi formal, tapi pada saat gue berbicara, tangan gue akan cuma di daerah sini aja, nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan pada saat non formal, kayak contohnya kemarin ada tugas untuk festival Science Fest. Nah itu
kan kalian harus menyapa, dan biasanya MC itu kan harus seru banget, harus membawa vibes. Vibes-nya itu bukan cuma dari intonasi kalian doang, tapi gimana kalian bergerak yang untuk memperjelas apa yang kalian sampaikan gitu. Jadi kalau misalkan di depan contohnya pada saat greetings, apa kabar semuanya? Nah ini kan ke atas, nggak mungkin apa kabar semuanya. Waduh, kayak si Unyil tangannya cuma di kanan kiri sini doang, nggak mungkin ya. Oke. Ini gesture box, jadi kalian bisa latihan kira-kira kalau ngomong itu tangannya tuh semana sih, areanya tuh perlu di mana gitu, supaya kalian juga nggak terlalu kaku. Jadi kalian membiasakan diri kalau ngomong itu tangannya tuh bergerak gitu, jadi jangan kaku tegak begini gitu kalau ngomong di depan publik. Oke, selanjutnya jadi be the messenger. Be the messenger ini apa sih? Jadi kan ini salah satu kegunaan dari gestur. Kenapa kita melakukan gestur? Seperti yang tadi aku bilang, kita memperjelas kata-kata yang kita keluarkan. Jadi gerakan kita sebisa mungkin itu menunjukkan apa yang mau kita sampaikan. Jadi harus ada tujuannya. Nah, contohnya, kalau misalkan aku ngomong banyak, aku biasanya kayak contohnya banyak banget mahasiswa yang ikut Science Fest misalkan. Nah, kalau aku ngomong banyak banget orang yang ikut Science Fest, beda dengan pada saat aku ngomong banyak banget, ini berputar menandakan banyaknya. Paham ya? Jadi pada saat aku ngasih gestur tangan berputar seperti ini, artinya aku memperjelas bahwa banyak loh orang yang ikut di Science Fest ini gitu. Di Science Fest ini bisa juga. Atau enggak kalau misalkan hai, halo, kalian begini. Jadi memperjelas apa yang ingin kalian sampaikan. Bisa juga kalian ngasih tahu ukuran. Jadi kayak misalkan pada saat kalian presentasi mata pelajaran apa gitu ya, misalkan kalian nunjukin sebuah ukuran. Nah, misalkan nih ada lingkaran, terus habis itu ada kotaknya itu di luarnya. Nah, kalian nunjukin kan, ini kotak, terus ini lingkarannya di dalam. Jadi orang lebih jelas gitu. Misalkan kalian nggak ada slide-nya gitu. Jadi lebih memperjelas. Usahakan bahwa gestur-gestur yang kalian gunakan itu memperjelas apa yang ingin kalian sampaikan. Oke, selanjutnya di gesture itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, aku akan bahas yang baiknya dulu. Gesture yang baik itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, otomatis kalian udah pasti harus tegak. Tegaknya tapi yang rileks. Jadi, walaupun formal, semi formal, atau non formal, ini sama. Jadi, tegak dan rileks. Bukan tegak yang tegang. Kenapa aku bilang tegak dan rileks? Karena ya kembali lagi kita bergerak. Kalau misalkan tegak dan tegang, yaitu kalian kayak polisi, kayak lagi upacara, terus ujung-ujungnya ntar malah pingsan sendiri, diem aja dulu di sini kan. Nah, oke. Gimana sih caranya tegak dan rileks itu? Yang pertama, ya otomatis kalian boleh bergerak seperti menggerakkan tangan kalian untuk memperlihatkan si gesturnya ini. Tapi, untuk menunjukkan tegaknya, kalian harus tarik nafas sedalam-dalamnya, tarik nafas. Habis itu kalian rilis dengan cepat langsung, gitu. Nah, itu adalah posisi badan kalian yang tegak dan rileks. Itu adalah posisi tegak yang rileks. Oke. Jadi tegaknya tuh nggak perlu kayak orang upacara gitu ya. Ini bahunya harus lurus, terus habis itu ininya tangannya harus di bawah sini, nggak perlu. Jadi cukup tarik nafas, habis itu rilis. Nah, pada saat kalian bahunya turun, itu adalah posisi kalian tegak dan rileks. Oke. Selanjutnya adalah kepala sejajar dengan lantai. Maksudnya apa? Jadi kalian tuh menatap tuh bener-bener lurus ke depan, nggak ke atas maupun ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, ya orang nggak bisa ngeliat. Gue ngomong kayak gini, kalian bisa lihat apa? Kecuali gue mau dance. Ini kayak gaya gitu ya, terus habis itu gue mau nari, ya. Cuman gue nggak bisa nari ini kebetulan, jadi gue ke bawah aja gitu kan. Nah, atau gue terlalu ke atas. Ke atas kalau audiensnya nggak ada di atas, nggak ada audiens yang ada di balkon, atau nggak ada balkon, kalian ngapain ngeliat ke atas gitu. Jadi lihat ke depan, posisikan kepala kamu sejajar sama lantai yang kamu injek, gitu ya. Jadi jangan sampai orang tuh nggak bisa ngeliat muka kamu gitu. Nah, selanjutnya adalah hand magnet atau magnet tangan. Ini teknik juga selain gesture box tadi. Gesture box itu kan areanya. Nah, di area itu kita kan nggak selamanya pada saat kita ngomong
tangan kita tuh gerak terus gitu. Orang juga kayaknya risih kalau ngeliat kita gerak-gerak terus. Kayak gue setiap ngomong dari awal sampai akhir gerak-gerak terus, orang juga ngeliatnya capek. Ini orang sebenarnya mau ngomong apa sih? Kalau misalkan nggak ada tujuannya, kalian kan nggak gerak. Nah, itu tangan kalian harus kayak gimana? Ada beberapa orang yang rasa bingung, tangan gue harus gimana ya? Harus ke bawah atau harus ke belakang, ke depan, ke depannya kayak gimana? Nah, hand magnet ini posisinya adalah seperti ini. Kelihatan ya? Gue stop dulu deh, biar langsung kelihatan. Oke. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini atau begini. Seperti berdoa tapi nggak terlalu mengikat supaya kalian nanti kalau mau gerak lagi gampang. Nah, ini adalah poin kalian. Jadi ini adalah center kalian. Kalau misalkan kalian nggak ngapa-ngapain atau kalian lagi nggak mau melakukan gestur apapun, kembalikan tangan kalian ke depan lagi dengan posisi yang seperti ini. Posisi ini akan terlihat lebih rapih ketimbang kalian di bawah atau kalian diem nggak jelas gitu. Oke? Jadi kalau misalkan kalian udah ngomong, ya tadi banyak orang yang mau ikut Science, kembali lagi di tengah. Ini orang akan melihat tangan kita diem, tapi orang akan melihat itu tetap atraktif. Jadi orang tetap melihat, oh ini orang tetap ada gesturnya gitu. Walaupun tetap, oke. Next, kita akan yang ke buruk. Yang buruk yang pertama adalah gerak tangan dan kaki bersifat negatif. Bersifat negatif itu bukannya gayanya minus berapa atau gimana ya, kita anak matematika tapi kita nggak ngebahas itu. Kita di sini ngebahasnya yang enteng-enteng aja buat otak, oke? Bersifat negatif itu artinya tadi kan gue udah sempat bahas kalau misalkan bahasa itu ada yang ambigu, yang artinya itu bisa lebih dari 2, oke? Nah, digerakkan juga bisa seperti itu. Contohnya apa? Kita biasanya kalau begini ngasih jempol itu artinya kita ngasih reaksi bahwa sesuatu itu bagus gitu. Tapi di beberapa negara jempol ini sama dengan ini, oke? Kalian paham ya? Nggak perlu disebutin kan? Jadi kalian juga harus tetap tahu, kembali lagi pada saat kalian berbeda daerah, kalian bukan cuma harus tahu bahasa apa yang ambigu, tapi juga gerakan apa yang ambigu, entah di negara atau di daerah lain gitu. Ada juga beberapa yang terlalu ambigu, jadi terlalu general yang mungkin orang masih belum paham. Jadi kembali lagi pada saat kalian mengeluarkan gesture atau gerakan tangan, kalian harus pastikan bahwa gerakan tangan ini tuh benar-benar jelas melambangkan apa yang mau kalian sampaikan. Oke. Nah, terus gerakan tangan dan kaki itu juga ada yang negatif. Contohnya adalah kalau kalian perhatiin dari tadi aku ngomong, itu aku selalu menengadah ke atas atau enggak minimal begini. Oke. Enggak pernah aku begini. Atau enggak kecuali kalau aku mau menekankan sesuatu, aku baru begini. Tapi kebanyakan aku begini gitu. Jadi hanya pada saat-saat tertentu, pada saat ingin menekankan sesuatu aja aku begini. Tapi jarang aku 90% dari gesture yang aku keluarkan, aku jarang seperti ini. Nah, ini kalau secara psikologi kalian seperti menekan orang atau terlihat seperti bossy atau ya seperti merendahkan orang secara psikologis. Jadi kalau misalkan kalian ingin gerakan tangan pada saat kalian presentasi, usahakan ini lebih banyak ke atas atau ya beginilah, oke? And then kalau misalkan kaki itu misalkan kakinya nyilang gitu ya, kakinya nyilang terus habis itu terlihat terlalu santai. Nah itu akan orang merasanya kalau kalian itu kurang siap dengan apa yang mau kalian sampaikan. Kayak ini orang niat atau enggak sih untuk presentasi kayak gitu. Nah, badan tidak tegak ya itu kayak tadi. Udah kakinya silang, terus hasil senderan, terus itu kalian jelasin aja gitu. Nah, itu juga contoh yang kurang baik pada saat kalian presentasi. Terus yang terakhir adalah fidgeting. Fidgeting itu ya seperti yang kalian tahu melakukan hal-hal kecil secara berulang. Gerakan-gerakan kecil kayak misalkan kalian megang meja, terus itu kalian keretak-keretak kakinya tap di lantai berkali-kali, itu juga kurang nyaman untuk dilihat oleh audiens. Gitu. Oke. Next kita akan ke movements. Jadi pada saat kalian sudah
bisa mengeluarkan gesture, kalian juga nggak mungkin kan pada saat audiensnya banyak itu kalian cuma di tengah aja terus gerak-gerak di tengah sendirian gitu ya. Kayak ya orang juga butuh atraktif, itu samping, ke kanan, ke kiri itu juga butuh gitu. Nah, gimana sih movement yang baik? Nah, yang pertama kembali lagi pada saat kalian mengeluarkan movement itu kalian tuh harus komit. Artinya gerak yang kalian lakukan itu hanya pada saat diperlukan. Jadi kalau misalnya kalian ke kanan, ke kiri, itu harus jelas. Jangan dikit-dikit ke kanan, terus itu ke kiri lagi, terus ke kanan lagi, ke kiri. Itu kalian mau narik, ya. Jadi kayak cuma ngikutin tempo aja gitu, kanan, kiri, terus habis itu TikTok begini-begini ya. Oh enggak. Oke. Jadi harus jelas, pada saat kalian ke kanan, kalian memang ingin nge-reach ke kanan. Tapi pada saat ada jeda waktu yang cukup lama, kalian baru bergerak lagi, gitu. Nah, selanjutnya kalian harus di scene. Di scene itu artinya kalian harus terlihat sama audiens kalian sendiri. Gimana sih caranya supaya kalian tuh tahu kalau misalkan kalian terlihat gitu sama audiens kalian? Caranya adalah kalian untuk latihan ya, untuk latihan. Jadi pada saat kalian udah di depan, kalian jangan menjulurkan tangan juga. Jadi kalian bikin huruf V pakai tangan kalian, terus kalian lihat apakah audiens kalian itu 90% masuk dari huruf V yang kalian bentuk. Jadi di daerah sini, apakah masuk dari penglihatan kalian? Kalau masuk dari penglihatan kalian, minimal mereka juga pasti akan melihat kalian sendiri gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah be deliberate. Itu adalah gerakan atau perpindahan yang kalian lakukan itu harus kalian sengaja. Kenapa? Karena untuk menghindari yang ambigu-ambigu tadi. Jadi harus udah kalian, ini bukannya di set kayak kalian acting, oh kalau misalkan gue mau ngomong banyak, gue harus begini. Oh kalau misalkan gue mau, enggak. Tapi sebelum kalian mengeluarkan suatu gerakan, secara cepat, secara spontan di dalam otak kalian harus berpikir apakah saya tepat mengeluarkan gerakan ini atau tidak. Jadi itu harus secara cepat ya, tapi bukan cuma by script doang. Oke. Selanjutnya ini sebelumnya ada yang bertanya dulu nggak? Ini aku pindah kamera lagi karena sudah selesai aku bergayanya. Ntar kalau kelamaan direkam terus habis itu dibikin TikTok nggak lucu. Iya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Boleh langsung on mic aja kalau ada yang mau nanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang stuffs and cheats. Yang pertama itu adalah presentasi. Kita di sini juga akan ngomongin pada saat kalian mencoba untuk mempresentasikan sesuatu. Nah, pada saat kalian presentasi, khususnya di kelas, karena kan kita mahasiswa, otomatis kita juga banyak tugas yang presentasi. Dan makin kalian tua, makin semester akhir, itu akan makin banyak tugas yang presentasi. Nggak ada UTS, nggak ada UAS, tapi jadinya tugas akhirnya presentasi. Nah, itu yang ribet. Nah, gimana sih caranya supaya presentasi kalian itu baik gitu dilihat? Nah, selain tentang masalah kalian ngomongnya kayak gimana, kalian juga perlu mempersiapkan slide. Nah, slide-nya itu yang pertama yang pasti harus kreatif. Kreatif itu bukan cuma sekedar, oh kalau misalkan ada bahasanya tentang nyamuk, gue masukin nyamuk. Kalau misalkan ada gambar ini, kalau misalkan bahasanya tentang ini, gue masukin gambar ini. Enggak. Tapi harus lebih jelas gitu loh. Dan nggak main asal masuk aja. Jadi harus rapi, harus terbaca dengan jelas apa yang kalian maksud. Kalau kalian mau masukin gambar, contohnya di sini ya, di layar kalian sekarang, itu aku menandakan si kreatif ini dengan si palet tempat cat. Nah, itu sebagai gambaran aja kecil, nggak perlu gede-gede, tapi cukup terlihat dan cukup menjelaskan. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu gambaran terlalu banyak atau gambar yang terlalu rame. Jadi orang juga nggak capek bacanya. Terus selanjutnya, minimalis. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, jangan terlalu rame. Dan terlalu rame ini bukan cuma perkara gambar doang, tapi kata-kata pun juga jangan terlalu rame.
apa yang mau kalian sampaikan, jangan semuanya dimasukin ke presentasi. Itu sama aja kayak kalian ngasih skrip kalian sendiri ke orang lain. Jadi, kayak misalkan aku sekarang ngejelasin tentang kreatif, minimalis, dan easy to read, itu aku tidak nulis apapun di sini, tapi aku mengucapkan secara langsung. Kenapa? Karena pada saat kalian menaruh semuanya, kata-kata itu, kalimat, paragraf, itu semuanya ada di dalam slide kalian, ya kalian nggak usah ngomong lagi, juga orang tinggal baca, gitu. Oke. Next adalah easy to read. Easy to read ini bukan cuma perkara gambar dan kata-kata yang mau kalian omongin, tapi huruf yang kalian pilih atau font itu juga harus jelas. Jangan ngerasa kayak, oh ini keren banget nih, ini dekoratif, tapi kembali lagi tolong pikirkan, ini yang melihat bukan cuma kalian doang. Jadi secara estetik mungkin oke, tapi tolong diperhatikan lagi apakah itu mudah dibaca atau enggak, gitu ya. Oke, next-nya kita akan bahas tentang script dan cue cards. Apa bedanya script sama cue cards? Nah, kalau untuk pemula, untuk kalian yang nggak pernah atau mungkin jarang banget ngomong di depan, mungkin kalian mulai dulu dari script. Script itu kalian hanya menuliskan kalimat-kalimat inti atau kalimat pokok dari materi yang akan kalian sampaikan. Nah, itu bentuknya tetap sama. Bentuknya tetap kayak cue card gitu, tapi isinya kalian tulis dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang inti, yang penting aja, sisanya kalian jelasin sendiri. Cari kalimat yang bisa menjelaskan misalkan dari satu paragraf yang ingin kalian sampaikan gitu. Jadi pada saat kalian ngebaca kalimat itu di skrip, kalian udah tahu, oh kalimat ini gue harus ngejelasin A, B, C, D, E, F, G, misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kalian coba latih menggunakan skrip. Kalau misalkan sudah terbiasa dengan skrip, kalian mulai menggunakan cue cards. Cue cards itu bentuknya sama, satu kotak begitu ya, yang biasa dipegang MC gitu, tapi isinya yang beda. Isinya adalah cuman kata-kata kunci. Kata-kata kunci atau biasanya ada rundown-nya. Jadi ada rundown, kalau misalkan kalian jadi MC ada rundown, terus habis itu ada keterangannya, ini akan ngapain aja. Nah, yang mau kalian omongin itu cukup kata kuncinya aja. Kenapa? Karena cue cards itu lebih bagus. Kenapa? Karena cue cards itu melatih kalian untuk mengimprovisasi lebih baik, tapi tetap natural, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula, kalian coba dulu dari skrip. Terus nanti kalau misalkan sudah terbiasa, kalian coba bikin dari kalimat-kalimat inti di skrip itu, kalian kecilin lagi, jadi cuman kata kunci yang diperlukan. Gitu. Terus nanti kalian ngembanginnya akan lebih mudah lagi dan lebih natural. Kalau misalkan kalian masih kalimat-kalimat kan ya artinya masih ada kalimat yang kalian sampaikan juga yang masih by the script gitu. Masih berdasarkan hafalan, bukan berdasarkan dari kata-kata kalian sendiri gitu. Oke. Next ada self-confidence. Ini kita udah bahas kemarin berkali-kali. Ini udah disinggung berkali-kali. Tapi di sini aku pengen fokus ke bagaimana cara kita melihat audiens kita. Sering banget kita tuh kayak audiens bingung. Ini rame nih audiensnya, mata yang mana? Terus itu kalau ngeliat mata, kadang-kadang kita gugup gitu kan, atau enggak, waduh, kayaknya nggak enak gitu ngeliatin orang, jadi grogi. Nah, gimana sih caranya ngeliat audiens yang baik itu supaya audiens ngerasa dilihat kita dan kita juga ngeliat audiens tuh kayak nggak berasa jadi disudutkan gitu oleh audiens. Nah, caranya adalah ini ada teori segitiga. Nah, teori segitiga ini adalah jadi segitiganya itu bisa kalian lihat di sini ada mata. Nah, kalian bentuk segitiga dari kedua mata itu, terus habis itu nanti di atasnya itu kan di jidatnya lebih tepatnya itu titik yang kalian lihat. Jadi kalau misalkan kalian kayaknya enggan untuk melihat orangnya dan melihat langsung matanya, kalian bisa ngeliat jidatnya aja. Kalian melihat jidatnya, orang itu ngerasa kalau kalian melihat matanya, gitu. Itu teori komunikasi yang udah lumayan common. Nah, kalau misalkan audiensnya banyak, gimana caranya supaya semuanya kelihatan nih, walaupun ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Caranya adalah, kalian kembali lagi seperti tadi, yang pada saat bisin, kalian bikin huruf V lagi ke depan, terus habis itu, dari huruf V itu, kalian lihat orang yang ada di dalam area tangan kalian, terus habis itu yang berada di tengah-tengah dari area itu, kira-kira aja ya, kira-kira
Nah, kalian lihat jidatnya dia. Pokoknya targetnya jidat aja. Oke? Terus habis itu nanti kalian lihat jidat dia. Nah, pada saat kalian lihat jidat orang yang di tengah di area huruf V kalian itu, artinya kalian sudah melihat semua audiens. Itu tekniknya. Jadi nggak perlu lagi mikir kayak gue harus ngeliat orang yang mana, gue harus pindah-pindah mata kemana, tapi cukup pakai teori segitiga dan teori yang huruf V tadi. Oke, gue kembaliin lagi ke Andi. Ini masalah outfit karena dia kayaknya lumayan fashionable gitu ya. Kalau gue, aduh enggak deh. Kayaknya kaos, celana panjang sama topi cukup. Ampun. Oke, sip. Baik, teman-teman, selamat datang di Butikan di Putra. Iya. Oke, jadi ini guys, sesuai dengan yang kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Di sini aku bakal ngebahas outfit. Jadi gini, sederhananya tuh gini. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang, tetapi lawan bicara itu tidak bisa melihat sisi baik dari kita, maksudnya dari penampilan kita itu nggak enak dipandang kan, rasanya komunikasinya belum klop gitu loh. Jadi komunikasinya itu kan belum dapat feel-nya. Jadi menurut aku outfit ini penting banget, atau penampilan kalian itu penting banget ketika entah kalian sedang berkomunikasi, atau mungkin kalian sedang menjadi public speaking, entah itu baik menjadi MC, speaker, atau narasumber. Itu kalian penting banget untuk memperhatikan outfit, dan tentunya kalian juga harus memposisikan diri kalian di acara seperti ini, outfit aku harus kayak gimana, di acara formal outfit aku harus gimana, semi formal gimana, non formal kayak gimana. Mungkin ada beberapa orang yang kebiasaan hidupnya itu pakainya nyantai. Pakaiannya itu benar-benar nyantai. Hobinya pakai kaos doang, celana pendek kemana-mana, pakai sandal jepit doang. Mungkin ini memang menjadi hak setiap orang untuk menentukan pakaian mereka, senyamannya mereka, ya kan. Tetapi kalian perlu garis bawahi, hal tersebut hanya berlaku kalau seandainya kalian tidak berada di daerah kekuasaan orang. Yang aku maksud dengan daerah kekuasaan orang di sini tuh, misalnya misalnya ya sehari-harinya kalian, atau berada di acaranya kalian sendiri, atau berada di rumah kalian sendiri, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau seandainya kalian berada di acara yang diatur oleh orang lain, atau yang diselenggarakan oleh orang lain, tentu kita harus menghormati acara mereka, kita harus menghormati mereka dengan tentunya berpenampilan yang baik juga. Oke, next. Ya, seperti yang aku bilang barusan, tipe dari outfit ini mungkin aku bagi menjadi 3, formal, semi formal, non formal, ya sesuai dengan topik kita. Yang pertama itu formal. Ya, dalam acara formal ini biasanya outfit atau pakaian kita itu udah ditentukan kadang-kadang. Tetapi kalau seandainya nggak ditentukan, tentu kita harus bisa memposisikan diri kita untuk memakai outfit yang seperti apa, ya kan. Nah, terus juga lalu outfit seperti apa yang bisa kita pakai gitu loh. Tentunya untuk bagian ini cowok dan cewek tentunya berbeda guys. Tidak kita samakan ya, berbeda. Nah, kalau yang cowok untuk formal ini bisa mungkin kalau yang benar-benar formal gitu ya. Menggunakan jas, menggunakan dasi di dalamnya, menggunakan celana kain, terus juga menggunakan blazer mungkin, atau menggunakan sepatu boots dan lain sebagainya. Terus juga bagi yang cewek formalnya itu kadang ada, aku kurang menguasai sebenarnya untuk cewek karena ya aku kan bukan cewek gitu loh. Tetapi beberapa aspek yang aku tahu, kalau cewek itu biasanya yang pertama yang paling perlu ditekankan make up kalian. Kalau kalian menghadiri acara formal, tolong make up-nya dikondisikan, jangan menor. Bahasa halusnya gimana ya? Ya menor udah paling halus sih menurut aku. Iya, jadi pokoknya make up itu harus dikondisikan karena kalian berada di acara formal itu biasanya tampilannya simple-simple saja dan biasanya menggunakan blazer misalnya kalau cewek. Kayak gitu, blazer atau mungkin baju kemeja biasa yang sifatnya formal gitu. Kemudian yang kedua itu kan ada semi formal. Ya, semi formal ini mungkin aturannya tidak terlalu terikat, ya, lebih dibebaskan, tetapi kita juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang membuat outfit kita itu terlihat sopan dan juga rapi. Nah, kalau pada semi formal ini, kalau cowok mungkin boleh pakai kemeja aja, atau mungkin pakai pokoknya kemeja, celana yang pasti, terus juga pokoknya pakaian itu lebih simpel, tidak perlu menggunakan dasi lah, atau menggunakan jas itu tidak diperlukan, sama halnya dengan cewek juga demikian.
Tetapi untuk formal dan semi formal dari pengamatan aku, biasanya cewek ini nggak ada perbedaan signifikan, pakaiannya sama aja. Cuman kalau yang di semi formal ini mungkin mereka itu bisa lebih sedikit berkreasi. Ya berkreasinya itu bisa macam-macam, entah menggunakan aksesoris apa atau make up apa, ya biasalah yang kayak cewek yang kaum hawa lakukan, yang biasanya ribet-ribet gitu yang tidak saya pahami. Ya kalian paham Selain sendiri gua. biasanya kalau di iya sekalian lah. Kemudian yang non formal ya, kalau non formal ini tentunya udah sangat dibebaskan ya, sangat dibebaskan. Jadi kadang bahkan kalau di acara non formal ini tuh menggunakan kostum gitu. Pokoknya kalau non formal ini tuh lebih dibebaskan sesuai dengan tema acara mereka sehingga bisa menarik perhatian audiens biasanya. Terus juga yang pengen aku tekankan kalau yang formal dan semi formal ini terkadang juga dianggap formal ketika mereka menggunakan pakaian resmi dari institusi mereka ataupun organisasi mereka. Misalnya kalau kayak kita di universitas itu kan kita ada alma mater. Nah, penggunaan alma mater itu mungkin bisa dianggap resmi di acara formal maupun semi formal itu bisa digunakan. Oke, itu baju-bajunya sesuai dengan jenis acara. Terus next. Ya, kalau tips dari aku, tapi perlu aku tekankan ya, di sini aku juga bukan orang yang fashionable, cuman minimal kita semua harus tahu bagaimana caranya berpenampilan yang baik sesuai dengan acara yang kita hadiri. Oke ya. Nah, kalau tips dari aku, ini pure dari aku nih ceritanya. Oke, yang pertama jangan menggunakan pakaian dengan warna yang terlalu mencolok. Bayangkan kalian datang ke acara duka, meninggal, kalian datang dengan menggunakan baju berwarna pink, baju berwarna merah ngejreng, gitu kan nggak mungkin. Nah, kemudian juga yang kedua, sesuaikan dengan acara dan tempat. Seperti yang aku bilang tadi, acaranya itu formal, non-formal, atau semi-formal, itu harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, pilih yang sesuai dengan warna kulit kalian. Mohon maaf, bagi kalian yang mungkin kulitnya sedikit lebih eksotis, itu untuk pakaiannya itu lebih diperhatikan, karena balik lagi ke poin pertama, kalau seandainya kalian tidak berhasil menyocokkan pakaian kalian dengan warna kulit kalian, itu bisa memicu pandangan yang mencolok, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, hindari bawahan dengan warna yang mencolok ya, masih sama. Oke, next. Oke. Ternyata kita masih ada project, guys. Mau aku yang jelasin atau Kak Gizia? Oke, ini aku aja nggak apa-apa. Oke, boleh. Thank you. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang gesture, tentang movement. Gue udah sampai TikTokan sendiri kayak orang gila gitu kan. Ya, oke. Anak 20, anak 19 yang melihat gue sangat cool, garang gitu ya, tiba-tiba begituan, kayaknya ada kayak, waduh, salah pilih kahim gitu ya. Oke, kita akan masuk ke project 2. Kembali lagi, kita tidak ingin memberatkan kalian, tapi kita pengen kalian belajar untuk mengaplikasikan apa yang sudah kalian dapat selama workshop ini gitu. Jadi, by the way, ini project terakhir, jadi berbahagialah kalian ya. Setelah ini kita janji dan yakin dan percaya kalau tidak akan ada project lagi, oke? Dan kembali lagi ini tidak ada nilainya. Jadi cukup kalian pilih salah satu topik dari kelima topik tersebut. Topiknya ada olahraga, musik, makanan, teknologi, dan negara. Kemudian bahas topik tersebut selayaknya kalian tuh sudah mempresentasikan ke depan publik. Nah, terus habis itu durasinya 5-10 menit. Itu kalian videokan supaya kita juga bisa ngelihat apakah movement kalian, gesture kalian itu sudah sesuai. Terus kembali lagi dengan komunikasi dan cara berpakaian kalian apakah sudah sesuai juga. Kan kita sudah sempat review tuh tadi masalah komunikasi yang kemarin awal-awal. Itu harusnya kan sudah semakin baik lagi. Jadi coba kalian aplikasikan lagi supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah, di sini aku kasih benar-benar general. Jadi kalau misalkan olahraga, kalian bisa, misalkan kalian bahas tentang sepak bola, terserah kalian. Kayak misalkan kalian mau bahas tentang kegunaannya olahraga, pokoknya kalian bikin judul sendiri aja. Terserah kalian mau judulnya apa, tapi temanya itu. Misalkan kalian pilih olahraga, ya kalian misalkan pilih kegunaan olahraga, atau enggak
fungsi olahraga bagi kesehatan atau 5 olahraga yang paling penting. Terus habis itu kalian 5 olahraga yang bisa dilakukan pada saat di rumah aja. Terus habis itu nanti kalian sebutin per 5 itu. Atau enggak pada saat kalian pilih musik, misalkan kalian bisa ceritain misalkan 5 lagu yang lagi hits-hitsnya, terus kalian misalkan ceritain background yang kalian tahu tentang lagu itu atau tentang liriknya, it's okay, terserah. Terus kalau misalnya makanan, ya terserah, mungkin kalian mau review makanan, it's okay. Oke, kalian atau kalian mau bikin video kalian masak terus itu kalian review makanan kalian sendiri, it's okay, boleh juga. Nah, kalau teknologi ini buat teman-teman yang mungkin suka gadget atau mungkin suka laptop, boleh banget. Kalian misalkan pegang gadgetnya, terus itu kalian jelasin spesifikasinya, terus habis itu ini kegunaannya apa. Kalau dibandingin dengan yang lain itu kelebihan kekurangannya apa gitu. Nah, kalau misalkan negara, kalian mau jadi ngejelasin semacam kayak tour guide gitu, kalian jelasin tentang sebuah negara itu indahnya di bagian mana, atau enggak kalian jelasin tentang daerah, misalkan kalian pengen jelasin tentang Bali, oke. Ya misalkan destinasi Bali yang paling oke tuh di daerah mana aja, terus kalian jelasin gitu, destinasi di sini tuh ada apa aja gitu. Ya, cukup 5-10 menit, gue rasa kalian akan memilih si 5 menit ini, oke. Jadi it's okay. Tapi keluarkan kreativitas kalian dalam berkomunikasi. Jangan sampai kurangi lagi by the script ya. Pakai script boleh kalau kalian masih pemula, tapi tolong coba diimprovisasi atau gunakan bahasa-bahasa yang tidak seperti kalian membaca atau enggak kalian menghafal kata-kata yang sudah kalian tulis gitu. Jadi diimprovisasi lagi gitu ya. Terus nanti dikumpulin dan tenang aja, ini batas waktunya lama banget ya, sampai tanggal 27 November, lama banget, cuma 5 menit guys. Jadi harusnya tidak terlalu berat dan bisa kalian fokus ke UTS dulu, oke? Itu aja paling dari kita. By the way, kalau misalkan ada yang mau nanya tentang project-nya atau tentang apapun yang ada di sini, it's okay. Tapi tolong jangan nanya masalah fashion-fashionan ke gua. Apalagi tadi kan Andi nggak ngejelasin tuh tentang fashionan cewek, terus nanya ke gua. Jangan ya guys, nggak tahu apa-apa saya. Mohon maaf. Ayo yang mau nanya. Kebetulan. Ya, kayaknya hawanya memang hawa ngantuk gitu ya. Kebetulan di daerah aku hujan sih, nggak tahu deh di daerah kalian. Hujan, damai, tentram, liburan. Sore, aduh. Oke guys, kalau misalnya ada yang mau nanya sok loh. Ini kita santai ya, kalian nggak ngeliat gue kayak santai banget. Iya. Oke, silakan yuk yang mau bertanya. Anak 20, anak 19 nih ngeliat gue tuh kayak perasaan kemarin kok tegang bener mukanya. Tiba-tiba kok sekarang kayak orang bodoh, tiktokan sendiri. Enrico sudah menahan ketawa, antara menahan ketawa dan menahan kantuk. Kan mau nanya videonya harus berdiri dong, harus dong. Kan kalian kalian presentasi kan nggak ada yang duduk guys. Jadi coba berdiri. Kalian juga nge-MC kan nggak duduk. Jadi coba aja berdiri, terus utarakan apa yang mau kalian sampaikan, tangannya mau seperti apa, dan supaya juga kelihatan gesture box-nya. Dan nanti kumpulnya, nanti aku bakal kasih formatnya. Jadi by the way terserah kalian ya, kalian mau pilih yang non formal, semi formal atau formal, terserah. Karena itu kan akan bergantung juga tuh sama gesture box kalian, areanya, terus gimana cara kalian nyampaikan. Tapi kayaknya sih akan kebanyakan semi sampai non formal kalau dari temanya. Kecuali negara, kalau misalnya kalian mau bahas tentang korupsi, kalian mau orasi sendiri, nah itu boleh. Mungkin yang mau jadi senat, mau latihan orasi atau latihan debat, nah boleh tuh. Kalau misalkan mau yang mau yang lebih serius, yang formal, atau enggak yang mau jadi kahim, boleh. Ada yang mau bertanya guys? Ini kayaknya karena gesture ya.
kayak terlalu teknis, jadi mungkin pertanyaannya akan lebih sedikit daripada yang kemarin. Nggak ada yang mau nanya gitu, Kak, boleh nggak gayanya kayak sambil tiktokan atau sambil ngapain gitu? Nggak ya, nggak ada. Ya. Kalau misalkan kalian mau, kalian misalkan mungkin ada yang bingung kayak, Kak, gimana sih caranya supaya gesture kita itu bisa benar-benar menjelaskan apa yang mau kita sampaikan gitu. Itu sebenarnya lebih ke latihan sih. Lebih latihan, nanti pada saat kalian udah lebih sering latihan, kalian tuh kayak punya default gerakan kalian sendiri gitu loh pada saat kalian nyampein sesuatu, tiba-tiba tangannya kemana, terus habis itu kalian nyampein kata apa, keluarnya apa, itu kayak udah ada settingannya aja gitu. Jadi nggak bingung lagi gitu. Kamu mau tanya itu presentasi berarti pakai slide ya atau gimana? Terserah kalian. Aku tidak mewajibkan pakai slide. Kalian cukup ngomongin aja langsung apa yang mau kalian sampaikan. Kayak misalkan kayak kalian lagi MC atau kalian jadi tour guide tuh kalau yang ngejelasin tentang destinasi-destinasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau kumpul slide-nya juga boleh. Silahkan. Mungkin kalian ada yang niat gitu kan. Terus habis itu pengen coba-coba bikin slide yang rapi itu gimana gitu kan. Oke Kak, terima kasih, sama-sama. Ini muka-mukanya kayak kedinginan, ngantuk, tidur gitu. Kayak udah. Suasananya memang udah pas banget sih. Guys, mana dong? Ya. Yap. Kalau misalnya presentasiinnya sambil share screen boleh nggak? Jadi ntar di record. Boleh. Sambil yang penting boleh. Yang penting terlihat aja gerakan kalian juga. Okay. Setengah badan kan? Kenapa? Setengah badan kan? Ya setengah badan cukup lah. Kan nggak sampai ke bawah-bawah gitu ya. Oh iya, by the way, tadi aku lupa jelasin kenapa area box-nya itu kalau yang non formal itu tetap cuma sampai pinggang, karena nggak mungkin kalian tangannya tuh ke bawah-bawah gitu. Kalian kan bukan pengen ngatur ayam ya, jadi kayaknya nggak ada deh MC atau siapapun yang tangannya tuh sampai ke bawah-bawah sampai kalian nunduk-nunduk, kayaknya nggak ada sih. Jadi areanya tetap di situ kalau untuk batas bawahnya. Waduh, udah matematika banget belum tuh, batas bawah, batas atas, derajatnya tuh 0 sampai 45. Waduh. Oke. Siapa Twitch? Felicia, Kak. Oh ya, oke. Suaranya minimalis banget ya. Bagaimana sih cara buat PPT yang menarik gitu? Kalau nggak pakai apa gitu? Oke. Kalau PPT yang menarik itu sebenarnya kembali lagi ke kreativitas. Cuman kalau untuk template-template kan biasanya udah ada tuh. Kalau aku sendiri biasanya aku pakai template dari slidesgo.com. Tuh dia udah ada template-nya. Nanti aku bakal share mungkin di line link-linknya. Terus kalau untuk gambar-gambarnya aku biasanya ngambil dari Freepik atau Flat Icon kayak gitu-gitu. Nanti aku share linknya kalau misalkan mau. Tapi kembali lagi ini di matematika agak jarang orang agak jarang orang pakai slide dari PPT. Sebenarnya karena kan kita kan pakai rumus-rumus gitu ya, jadi agak capek pakai PPT. Biasanya kita pakai Beamer, pakai LaTeX. Nah itu sebenarnya LaTeX itu juga bisa bikin kreatif, cuman agak effort sedikit. Nah itu nanti kalian bakal belajar sih ke depannya di entah nanti bakal ada pelajarannya atau enggak, atau mungkin nanti ada tutornya. Tapi nanti pada saat kalian skripsi juga kalian nggak boleh pakai PowerPoint, nggak boleh pakai Microsoft
PowerPoint, kalian bolehnya pakai Beamer LaTeX itu. Jadi memang harus dibiasakan bisa LaTeX dan bisa Microsoft juga. Microsoft itu ya untuk kalau misalkan untuk presentasi kelas biasa ya itu masih kepake. Gitu. Oke, thank you, Kak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide lain atau mungkin website lain yang biasa kalian pakai untuk bikin slide atau presentasi, boleh juga nanti sharing di grup lain. Gitu. Mukbang boleh Kak, berarti boleh aja Sel, cuman kembali lagi berarti sambil berdiri dong Sel. Ya mukbang boleh tapi jangan ASMR ya, karena kuping gue bisa dinodai sama ASMR. Tolong ya, tolong. Oh iya, tadi nambahin dari yang Andi sampaikan masalah review tadi juga, untuk komunikasi sebenarnya kalau dari project 1 kita tuh agak sedikit ya yang bersifat dua arah pada saat semi formal dan non formal. Contohnya yang untuk Science Fest sama talk show gitu, itu kan sifatnya itu kan satu arah ya, dalam arti kebanyakan tuh kita yang ngomong gitu. Nah itu juga ada perbedaan sama pada saat kita dua arah gitu. Nah perbedaannya itu gimana sih caranya supaya kita bisa ngobrol sama orang tapi orang itu juga nggak capek ngedengerin kita atau ngobrol sama kita. Selain tadi yang dibilang sama Andi itu kita jangan kebanyakan ngobrol gitu ya, atau enggak jangan kebanyakan kita yang ngomong. Nah tapi isi dari yang kita omongin juga harus ada namanya bahasanya itu EU attitude. Itu artinya adalah pada saat kita ngomong sama orang dua arah, kita jangan melulu ngomongin kita, saya, jangan me attitude, oke? Tapi lebih banyak bahas tentang si lawan bicara kita, gitu. Apalagi pas talk show gitu ya, kalian jadi MC, terus habis itu kalian ngomong, itu jangan sampai ya kalian malah ngebahas tentang apa yang terjadi atau pengalaman yang kalian rasakan tuh lebih banyak dibandingin dengan si narasumber itu menceritakan tentang pengalaman mereka sendiri gitu. Itu paling dari aku. Itu juga penting kan. Nah, untuk kalian yang mau belajar lebih lanjut, nggak tahu deh nanti kelasnya masih dibuka atau enggak, tapi di jurusan manajemen itu ada namanya komunikasi bisnis. Itu kalian juga bisa belajar komunikasi dari situ. Dan mulai dari semester ini sih kemarin kita udah bisa ngambil. Nggak tahu kalau misalkan semester depan masih dibuka atau enggak untuk anak matematika. Tapi kalau misalkan masih bisa dibuka, kalian boleh tuh ngambil gitu untuk belajar gimana sih komunikasi yang lebih advance. Kalau kita kan ini kan kebetulan amatir ya, ini kita gara-gara ditarik tiba-tiba aja nih jadi pembicara gitu. Ya kita nggak ada eskom, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditarik, kan. Nah kalian kalau misalkan iya betul, kita berdasarkan biarkan waktu yang menjawab aja teorinya gitu sebenarnya. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih advance lagi, kalian bisa ngambil komunikasi bisnis di manajemen. Walaupun judulnya komunikasi bisnis, tapi di situ juga akan diajarin tentang komunikasi secara general, tapi lebih advance daripada yang kita sampaikan sekarang. Karena kalau misalkan aku sampaikan yang lebih advance lagi, kayaknya itu sudah harusnya kalian udah kehitung 2 SKS di SKS kalian gitu kan. Kayaknya bisa lebih dari 3 pertemuan, nggak cukup. Nah, kalau misalkan di komunikasi bisnis itu, kalian bukan cuma belajar tentang gimana sih kalian berkomunikasi pada saat kalian bisnis, atau kalian teamwork, atau kayak gimana, tapi juga kalian bisa belajar komunikasi itu yang lebih baik seperti apa. Gimana sih kalian cara membedakan satu orang yang benar-benar detail, sampai psikologinya, apa segala macam itu. Dibahas di situ. Dan kebetulan aku udah ngambil. Dan lumayan asik kok. Walaupun mungkin kayak MKU ya, rada random isi orangnya, tapi enak. Enggak kayak MKU, karena ya kembali lagi sama kayak workshop ini gitu, dua arah. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, ada yang mau
jawab itu ya ramai aja gitu. Dosennya juga asa bodo amat. Bodo amat maksudnya dalam arti kayak kalau misalnya kalian nanya ada yang mau nanggepin ya dia sok-sok aja gitu, nggak membatasi gitu. Sama guys. Ini kan di sini ceritanya kita itu belajar bareng ya kan. Banyak teori-teori yang kita bahas, banyak teknis-teknis yang kita bahas. Tapi gue tuh berharapnya kita semua di sini tuh nggak cuman tahu tentang teknis, tahu tentang teknis, materinya gimana aja, tetapi gue berharap kalian semua itu benar-benar bisa mempraktekkannya gitu loh. Kalian biasakan diri, terus juga harus banyak jam terbangnya supaya kita terbiasa. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan cuma sekedar paham materi doang, prakteknya juga harus ada. Itu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum kita kembalikan ke host kita yang paling capek kayaknya. Iya. Aku mau nanya nih, Kak. Sampai akhir. Oke. Kalau misalnya kita kalau misalnya seandainya jadi MC, terus kayak misalnya melakukan sebuah hal yang konyol gitu, atau nggak ada salah kata gitu, yang paling baik dilakuin apa ya, Kak? Nggak, sebentar. Itu konyolnya sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja gitu misalnya. Sebenarnya kembali lagi sih, tergantung ke ini kamu pengen bahasnya tuh pas formal, semi formal atau non formal. Karena jujur, ini secara pengalaman ya. Secara pengalaman aku, mungkin Andi kayaknya Andi Novaldi yang anak 18 yang siap jurusannya aku MC-nya, itu konyolnya udah nggak kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan tuh kan Andi tuh udah ketawanya udah nggak kira-kira, karena ya pada saat itu di situ posisinya non formal dan ya jadi untuk teman-teman 20 yang belum merasakan, jadi pada saat siap offline itu biasanya kalian akan dibagi per kelompok, dan per kelompok itu harus memberikan suatu persembahan kayak entah drama, entah nyanyi atau entah apa gitu. Nah, otomatis setiap ada yang presentasi, terus setiap ada yang tampil, terus itu udah selesai, aku harus komen dong, ya kan? Aku harus komen, aku harus ngeluarin sesuatu yang sekiranya itu benar-benar entah bisa jadi ngelawak atau enggak, ya at least bikin orang ketawa gitulah dengan apa yang aku keluarkan gitu. Nah, pada saat itu ada anak 18, sebut saja dia mobil gitu ya, karena cowok, sebut saja dia mobil gitu. Nah, dia itu si mobil itu dia kelompoknya itu bermain drama, dan dramanya itu dia menjadi benches, oke? Jadi banci. Ya. Nah, oke. Nah, pada saat dia jadi banci, itu tuh dapet banget gitu. Jadi padahal nggak ada skripnya gitu ya, tapi dia benar-benar dapet banget gitu. Nah, otomatis aku harus lebih, maksudnya kita sebagai MC itu harus lebih lucu lagi dong komentarnya. Jangan sampai kita nurunin standar lawak yang udah dia taruh gitu kan. Otomatis MC ini mesti mikir, saya harus komen apa gitu kan. Nah, secara tidak sengaja saya mendapatkan sebuah ekspresi spontan di mana tiba-tiba saya ke depan, terus habis itu gue ngomong kalau, wih gila, tadi keren banget tuh, mobil, ntar save nomor aku ya, jangan lupa. Terus tiba-tiba tanganku gini, iya. Dan itu otomatis satu audiens itu ketawa semua, karena kayak kaget aja gitu, kayak boom, nih orang udah tomboy, terus terlihat sangat keren, cool gitu, tiba-tiba begini. Ya ini nggak terlalu lucu sih kayaknya kalau dilihat di Zoom. Kalau ngeliat aslinya tuh kayak itu bener-bener gue tuh waktu itu bener-bener lenje to the max gitu. Jadi kayak udah nggak kelihatan lagi tuh, udah hilang aja tuh derajatnya gitu. Kayaknya kalau anak-anak 18 tuh ngeliat gue tuh kayaknya nggak cocok gitu jadi kahim, kayak terlalu sengklek aja gitu. Nah itu kalau misalkan kesengajaan yang kayak gitu, itu kan sebenarnya nggak sengaja, dan itu sebenarnya jujur gue juga malu karena di start dosen gitu ada 4 dosen pengawas di situ yang melihat gue seperti itu, terus langsung kayak wow gitu. Oke.
Enggak, ternyata bisa juga begitu gitu. Itu kan sebenarnya suatu tidak sengajaan gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan sengajanya itu nggak enaknya cuma di kita, kayak itu aku ngerasa nggak enak cuman gara-gara aku jadi dosen, padahal itu sebenarnya areanya non formal. Nah itu sebenarnya it's okay gitu, dan ya udah lewat aja, mau dikatakan apa lagi, aku sudah tidak bisa menjadiku lagi, jadi ya udah. Ya paling ya setelah penampilan berikutnya itu juga bakal hilang lagi gitu. Tapi kalau misalkan pada saat kesalahan pada saat formal atau semi formal, secara nggak sengaja tiba-tiba kita ngeluarin kata kayak misalkan nggak sengaja ngomong gua lu pada saat lagi presentasi, lagi pada saat di area formal atau semi formal, yaitu kalau bisa kalian yang pasti yang pertama sadarnya harus cepat. Kalau misalkan kalian udah sadar, jangan sampai itu terulang lagi. Dan kalau misalkan memang udah kejadian pertama, nah cukup itu jadi yang pertama. Setelah itu ya udah kembali lagi yang kayak kemarin udah diomongin, the show must go on, ya udah mau nggak mau gitu. Ya lewat aja sih, tapi kembali lagi, tapi kalau misalkan salah kata gitu ya, kayak misalkan kesalahan kata yang memang benar-benar udah terlalu jauh artinya, atau misalkan kalian spiko gitu ya, jadi kayak ya lidahnya tuh nggak sengaja aja gitu kepleset. Nah itu ya kalian bisa mengulangi lagi, kayak misalkan maaf saya ulangi lagi, kembali diomongin lagi gitu, itu bisa. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Jadi kita kembalikan aja ke Gaby. Jangan lupa guys, project 2-nya. Waktunya masih lama, jadi kalian bisa bikin skripnya dulu, bisa kalian cari dulu apa yang mau kalian omongin gitu ya. Jangan terlalu cepat juga, supaya kalian bisa benar-benar latihan dengan baik gitu. Jadi jangan terlalu cepat, jangan kan udah banyak nih yang dipelajarin. Kalau misalkan kalian udah terlalu pro, ya bolehlah cepat gitu ya. Cuman kembali lagi, mungkin kalau misalkan kalian udah videoin, kalian bisa nonton ulang lagi apakah sudah cocok, apakah sudah sesuai dengan kalian maunya formal, semi formal atau non formal, terus habis itu apakah gesture kalian udah cocok, itu kalian bisa tonton lagi. Terus kalau misalkan masih kurang, kalian bisa tambahin lagi, atau misalkan kalau ada yang kelebihan bisa kalian kurangin gitu. Itu sih paling. Balik ke Gaby. Oke, terima kasih Kak Gisha dan Ko Andi yang sudah menyempatkan waktu dan juga membagikan beberapa materi yang sangat penting di sore hari ini. Oke teman-teman, acara hari ini udah selesai nih. Gimana? Kayaknya semua materi udah sangat membantu kita ya, biar lebih baik lagi ke depannya dalam berkomunikasi. Dimulai dari susunan pembukaan, gestur tubuh atau outfit kalian, maupun basa-basi yang bisa membangun suasana kita, suasana saat menjadi MC. Jadi jangan sampai lupa ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Gisha dan Ko Andi, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu dan hadir pada acara hari ini. Maaf kalau aku udah salah kata. Sampai jumpa di workshop sesi ketiga. Dadah semuanya.